Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Moeis diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Terlihat dokumentasi penggeledahan yang didapat dari pihak Kejagung RI beberapa orang berada di dalam rumah mewah milik Sandra Dewi. Namun tidak ada sosok Sandra Dewi dalam beberapa foto penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Kemudian kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi. Terkait adanya aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa Pak? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu. Itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri, saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan dilakukan sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia oleh figur atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. untuk uang tunai sendiri Pak ada di satu penggeledahan di rumah HP Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. sampai keduanya Pak dia ada Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Penggeledahan keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah upaya paksa pasti ada rintangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kami belum deteksi. kalau di Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita total Oh, itu udah banyak, kita udah sampaikan semua dari list, ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, Ya. kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang bersangkutan pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS tadi ada Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. berarti membenarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan Pak? RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak, Jangan sedikit. terkait hari ini sama Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Ya, makasih Pak. tampaknya Mega yang tak foto ini. Insya sedikit Pak, tentang apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar
koordinator anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal bukan dari internal. Sebenarnya apa sih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketum sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi ke depannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Iya itu juga ayam merek. Tapi gue nggak tahu tipenya, tahu-tahu. Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan penampakan mobil tipe Rolls Royce milik dari artis Sandra Dewi yang telah disita oleh kejaksaan atas kasus suaminya Harvey Moise yang terseret kasus korupsi timah. Mobil ini telah disita oleh kejaksaan sekitar tadi malam
yakni Senin 1 April sekitar pukul 11 malam, mobil dibawa ke kejaksaan. Mobil Mobil yang berwarna hitam ini terdaftar dengan nomor spesial yakni D1SDW. Hal itu merupakan inisial dari Sandra Dewi sendiri yang lahir pada 8 Agustus 1983. Menurut informasi yang Grid ID lakukan, yang Grid ID cari, yakni info pajak kendaraan mobil ini harga kisaran SPP 18 miliar hingga 25 miliar di Indonesia. Nah, mobil ini disebut sudah terlambat pajak dengan kurun waktu hampir 1 bulan. Adapun mobil ini juga merupakan kado ulang tahun dari sang suami pada Sandra Dewi yang merayakan ulang tahun ke 40 tahun. Selanjutnya ada mobil Mini Konsumen yang menjadi kado untuk Sandra Dewi. Mobil ini juga turut disita oleh Kejaksaan RI sebagai buntut kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Mois. Ini juga kan? Ini yang Sandra Dewi. Terlihat mobil merah Mini Countryman ini memiliki plat nomor B883DW.
Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Moeis diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Terlihat dokumentasi penggeledahan yang didapat dari pihak Kejagung RI beberapa orang berada di dalam rumah mewah milik Sandra Dewi. Namun tidak ada sosok Sandra Dewi dalam beberapa foto penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Kemudian kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi. Terkait adanya aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu. Itu komplek perumahan besar. Untuk Sandra Dewi sendiri, Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan dilanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah Harvey Moeis? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya akan beres Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. penggeledahan keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah upaya paksa pasti ada rintangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah, biasalah kan. Kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kamu belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Total Oh, itu udah banyak, kita udah sampaikan semua dari list, ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi SD, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak, Maksud Pak. nanti boleh Pak. Jangan sedikit. Udah. Nah, Lagi Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Takutnya Mega yang tak foto ini. Insya Pak, sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar
monitor anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak dari internal. Kira-kira apa nih Pak maksudnya kalau dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisanya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita ambil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Iya itu juga yang merek. Tapi gue nggak tahu tipenya, tahu-tahu. Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan penampakan mobil tipe Rolls Royce milik dari artis Sandra Dewi yang telah disita oleh kejaksaan atas kasus suaminya Harvey Moise yang terseret kasus korupsi timah. Mobil ini telah disita oleh kejaksaan sekitar tadi malam
yakni Senin 1 April sekitar pukul 11 malam, mobil dibawa ke kejaksaan. Mobil Mobil yang berwarna hitam ini terdaftar dengan nomor spesial yakni D1SDW. Hal itu merupakan inisial dari Sandra Dewi sendiri yang lahir pada 8 Agustus 1983. Menurut informasi yang Grid ID lakukan, yang Grid ID cari, yakni info pajak kendaraan mobil ini harga kisaran SPP 18 miliar hingga 25 miliar di Indonesia. Nah, mobil ini disebut sudah terlambat pajak dengan kurun waktu hampir 1 bulan. Adapun mobil ini juga merupakan kado ulang tahun dari sang suami pada Sandra Dewi yang merayakan ulang tahun ke 40 tahun. Selanjutnya ada mobil mini konsumen yang menjadi kado untuk Sandra Dewi. Mobil ini juga turut disita oleh Kejaksaan RI sebagai buntut kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Mois. Ini juga kan? Ini yang Sandra Dewi. Terlihat mobil merah mini Countryman ini memberi plat nomor B883DW.
Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Moeis diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Terlihat dokumentasi penggeledahan yang didapat dari pihak Kejagung RI, beberapa orang berada di dalam rumah mewah milik Sandra Dewi. Namun tidak ada sosok Sandra Dewi dalam beberapa foto penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Kemudian kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi. Terkait adanya aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa, Pak? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu. Itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri, saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan dilakukan sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di penggeledahan di rumah Harvey Moeis? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Tersangka yang keduanya Pak, dia ada Ayah sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. penggeledahan keluarga cukup kuat Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah upaya paksa pasti ada rintangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya ada di sana? Tadi belum ditanyakan. Kamu belum deteksi. Kalau Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi seperti tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Total Oh, itu udah banyak, kita udah sampaikan semua dari list, ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang bersangkutan pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan berapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya ya, secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS terima ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada sama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Pak izin ngambil. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak izin ngambil gambar. Pak, silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak izin Pak ambil foto Pak sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak. Nanti boleh Pak. Jangan sedikit. Terkait hari ini Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa tuh Pak? Pendekar
pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Kira-kira apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisanya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok ini. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Iya itu juga ayam merek. Tapi gue nggak tahu tipenya, takut salah. Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan penampakan mobil tipe Rolls Royce milik dari artis Sandra Dewi yang telah disita oleh kejaksaan atas kasus suaminya Harvey Moise yang terseret kasus korupsi timah. Mobil ini telah disita oleh kejaksaan sekitar tadi malam
yakni Senin 1 April sekitar pukul 11 malam, mobil dibawa ke kejaksaan. Mobil Mobil yang berwarna hitam ini terdaftar dengan nomor spesial yakni D1SDW. Hal itu merupakan inisial dari Sandra Dewi sendiri yang lahir pada 8 Agustus 1983. Menurut informasi yang Grid ID lakukan, yang Grid ID cari, yakni info pajak kendaraan mobil ini harga kisaran SPP 18 miliar hingga 25 miliar di Indonesia. Nah, mobil ini disebut sudah terlambat pajak dengan kurun waktu hampir 1 bulan. Adapun mobil ini juga merupakan kado ulang tahun dari sang suami pada Sandra Dewi yang merayakan ulang tahun ke 40 tahun. Selanjutnya ada mobil mini konsumen yang menjadi kado untuk Sandra Dewi. Mobil ini juga turut disita oleh Kejaksaan RI sebagai buntut kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Mois. Ini juga kan? Ini yang Sandra Dewi. Terlihat mobil merah mini konsumen ini memiliki plat nomor B883DW.
Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Moeis diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Terlihat dokumentasi penggeledahan yang didapat dari pihak Kejagung RI, beberapa orang berada di dalam rumah mewah milik Sandra Dewi. Namun tidak ada sosok Sandra Dewi dalam beberapa foto penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Kemudian kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi. Terkait adanya aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu. Itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri, saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah Harvey Moeis? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Tersangka yang keduanya Pak, apakah dia ada Ayala sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. penggeledahan keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah banyak paksa pasti ada rintangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kamu belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Total Oh, itu udah banyak, kita udah sampaikan semua dari list, ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat sanksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang bersangkutan pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya jelas ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka KLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan berapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya ya, secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS kedua ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelangkah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Pak izin ngambil. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak izin ngambil gambar. Pak, ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak izin Pak foto Pak sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak? Maksud Pak. Nanti boleh Pak? Jangan guys sedikit. Terkait hari ini Udah. Nah, Terima Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Takutnya mereka yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, tentang hari ini kan ada apa tuh Pak? Pendekar
pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Kira-kira apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah saya sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Iya itu juga ayam merek. Tapi gue nggak tahu tipenya, takut salah. Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan penampakan mobil tipe Rolls Royce milik dari artis Sandra Dewi yang telah disita oleh kejaksaan atas kasus suaminya Harvey Moise yang terseret kasus korupsi timah. Mobil ini telah disita oleh kejaksaan sekitar tadi malam
yakni Senin 1 April sekitar pukul 11 malam, mobil dibawa ke kejaksaan. Mobil Mobil yang berwarna hitam ini terdaftar dengan nomor spesial yakni D1SDW. Hal itu merupakan inisial dari Sandra Dewi sendiri yang lahir pada 8 Agustus 1983. Menurut informasi yang Grid ID lakukan, yang Grid ID cari, yakni info pajak kendaraan mobil ini harga kisaran SPP 18 miliar hingga 25 miliar di Indonesia. Nah, mobil ini disebut sudah terlambat pajak dengan kurun waktu hampir 1 bulan. Adapun mobil ini juga merupakan kado ulang tahun dari sang suami pada Sandra Dewi yang merayakan ulang tahun ke 40 tahun. Selanjutnya ada mobil mini konsumen yang menjadi kado untuk Sandra Dewi. Mobil ini juga turut disita oleh Kejaksaan RI sebagai buntut kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Moise. Ini juga kan? Ini yang Sandra Dewi. Terlihat mobil merah mini Countryman ini memiliki plat nomor B883DW.
Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Moeis diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Terlihat dokumentasi penggeledahan yang didapat dari pihak Kejagung RI, beberapa orang berada di dalam rumah mewah milik Sandra Dewi. Namun tidak ada sosok Sandra Dewi dalam beberapa foto penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Kemudian kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi. Terkait adanya aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu. Itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri, saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan dilanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah Harvey Moeis itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Tersangka yang keduanya Pak, dia ada Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. penggeledahan keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah banyak paksa pasti ada rintangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah, biasalah kan. Kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak, kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya ada di sana? Tadi belum ditanyakan. Kamu belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Total Oh, itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis, ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi investigasi, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang bersangkutan pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan berapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya ya, secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS terima ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Pak izin ngambil. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak izin ngambil gambar. Pak, silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ya Pak. Ambil gambar aja Pak. Ambil Pak izin Pak foto Pak sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak? Maksud Pak. Nanti boleh Pak? Jangan sedikit. Terkait hari ini Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya Mega yang minta foto ini. Insya sedikit Pak, tentang hari ini kan ada apa tuh Pak? Pendekar
pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Kira-kira apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Jaksa. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya karena berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman undang-undang. Minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Iya itu juga ayam merek. Tapi gue nggak tahu tipenya, takut salah. Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan penampakan mobil tipe Rolls Royce milik dari artis Sandra Dewi yang telah disita oleh kejaksaan atas kasus suaminya Harvey Moise yang terseret kasus korupsi timah. Mobil ini telah disita oleh kejaksaan sekitar tadi malam
yakni Senin 1 April sekitar pukul 11 malam, mobil dibawa ke kejaksaan. Mobil Mobil yang berwarna hitam ini terdaftar dengan nomor spesial yakni D1SDW. Hal itu merupakan inisial dari Sandra Dewi sendiri yang lahir pada 8 Agustus 1983. Menurut informasi yang Grid ID lakukan, yang Grid ID cari, yakni info pajak kendaraan mobil ini harga kisaran SPP 18 miliar hingga 25 miliar di Indonesia. Nah, mobil ini disebut sudah terlambat pajak dengan kurun waktu hampir 1 bulan. Adapun mobil ini juga merupakan kado ulang tahun dari sang suami pada Sandra Dewi yang merayakan ulang tahun ke 40 tahun. Selanjutnya ada mobil mini konsumen yang menjadi kado untuk Sandra Dewi. Mobil ini juga turut disita oleh Kejaksaan RI sebagai buntut kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Mois. Ini juga kan? Ini yang Sandra Dewi. Terlihat mobil merah mini Countryman ini memiliki plat nomor B883DW.
Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Moeis diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Terlihat dokumentasi penggeledahan yang didapat dari pihak Kejagung RI, beberapa orang berada di dalam rumah mewah milik Sandra Dewi. Namun tidak ada sosok Sandra Dewi dalam beberapa foto penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Kemudian kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi. Terkait adanya aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di mana? Di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya nanti. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah Harvey Moeis itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Untuk tersangka yang keduanya Pak, apakah dia ada Ayala sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. penggeledahan keluarga cukup kuat suara? Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah, upaya paksa pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak, mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak, kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya ada di sana? Tadi belum ditanyakan. Kamu belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi seperti tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Kalau total sendiri yang sudah disita total Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua dari list ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi SD, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat sanksi? Itu mengenai materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak Ketua. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya ya, secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS kelima ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Kak, seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Pak izin ngambil. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak izin ngambil gambar. Pak, silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil silakan. Nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak izin Pak foto Pak sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak? Maksud Pak. Nanti boleh Pak. Ya, guys, sedikit. Terkait hari ini Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Takutnya Mega yang tak foto ini. Insya. sedikit Pak, tentang hari ini kan ada apa tuh Pak? Pendekar
penegak hukum anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal bukan dari internal. Kira-kira apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Bang, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memberi bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sambil diskon saya balik lagi. Iya. Iya itu juga yang merek. Tapi gue nggak tahu tipenya, takut salah. Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan penampakan mobil tipe Rolls Royce milik dari artis Sandra Dewi yang telah disita oleh kejaksaan atas kasus suaminya Harvey Moise yang terseret kasus korupsi timah. Mobil ini telah disita oleh kejaksaan sekitar tadi malam
yakni Senin 1 April sekitar pukul 11 malam mobil dibawa ke kejaksaan. Mobil Mobil yang berwarna hitam ini terdaftar dengan nomor spesial yakni B1SDW. Hal itu merupakan inisial dari Sandra Dewi sendiri yang lahir pada 8 Agustus 1983. Menurut informasi yang Grid ID lakukan, yang Grid ID cari, yakni info pajak kendaraan mobil ini harga kisaran SPP 18 miliar hingga 25 miliar di Indonesia. Nah, mobil ini disebut sudah terlambat pajak dengan kurun waktu hampir 1 bulan. Adapun mobil ini juga merupakan kado ulang tahun dari sang suami pada Sandra Dewi yang merayakan ulang tahun ke 40 tahun. Selanjutnya ada mobil mini konsumen yang menjadi kado untuk Sandra Dewi. Mobil ini juga turut disita oleh Kejaksaan RI sebagai buntut kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Moise. Ini juga kan? Ini yang Sandra Dewi. Terlihat mobil merah mini Countryman ini memiliki plat nomor B883DW.
Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Moeis diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Terlihat dokumentasi penggeledahan yang didapat dari pihak Kejagung RI beberapa orang berada di dalam rumah mewah milik Sandra Dewi. Namun tidak ada sosok Sandra Dewi dalam beberapa foto penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Kemudian kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi. Terkait adanya aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di mana? Di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya Pak, rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Apa lagi? Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di satu geledah di rumah Harvey Moeis itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, akan menjadi Ayah sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita konfirmasi tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, yang di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah upaya paksa pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Apa belum deteksi? Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Total Oh, itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua dari list, ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi SD, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksinya? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, ya maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya jelas ya. Terima kasih Pak Ketua. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS terima ada pengawasan? Itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam. Kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa nyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak? Maksud Pak. Nanti boleh Pak. Ya, guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Takutnya Mega yang tak foto ini. Insya Sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar
komentar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu kasus dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, itu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya biasa, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Bang, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memberi bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah, seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sambil diskon saya balik lagi. Iya. Iya itu juga merek. Tapi gue nggak tahu tipenya, tahu. Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan penampakan mobil tipe Rolls Royce milik dari artis Sandra Dewi yang telah disita oleh Kejaksaan atas kasus suaminya Harvey Moise yang terseret kasus korupsi timah. Mobil ini telah disita oleh Kejaksaan sekitar tadi malam
yakni Senin 1 April sekitar pukul 11 malam mobil dibawa ke kejaksaan. Mobil Mobil yang berwarna hitam ini terdaftar dengan nomor spesial yakni D1SDW. Hal itu merupakan inisial dari Sandra Dewi sendiri yang lahir pada 8 Agustus 1983. Menurut informasi yang Grid ID lakukan, yang Grid ID cari, yakni info pajak kendaraan mobil ini harga kisaran SPP 18 miliar hingga 25 miliar di Indonesia. Nah, mobil ini disebut sudah terlambat pajak dengan kurun waktu hampir 1 bulan. Adapun mobil ini juga merupakan kado ulang tahun dari sang suami pada Sandra Dewi yang merayakan ulang tahun ke 40 tahun. Selanjutnya ada mobil mini konsumen yang menjadi kado untuk Sandra Dewi. Mobil ini juga turut disita oleh Kejaksaan RI sebagai buntut kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Moise. Ini juga kan? Ini yang Sandra Dewi. Terlihat mobil merah mini Countryman ini memiliki plat nomor B883DW.
Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Moeis diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Terlihat dokumentasi penggeledahan yang didapat dari pihak Kejagung RI beberapa orang berada di dalam rumah mewah milik Sandra Dewi. Namun tidak ada sosok Sandra Dewi dalam beberapa foto penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Kemudian kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi. Terkait adanya aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls-Royce dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HP Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, akan menjadi Ayala sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. penggeledahan keluarga cukup kuat suara. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah upaya paksa pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Kami belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi seperti tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita total Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua dari list ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi SD, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya jelas ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ya Pak. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak? Maksud Pak. Nanti boleh Pak. Jangan sedikit. Terkait hari ini internal. Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Takutnya mereka yang tak foto ini. Insya Sedikit Pak, hari ini kan ada apa namanya pendekar
koordinator anti korupsi yang datang untuk melaporkan ke Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Seperti apa nih Pak maksudnya kalau dari Pak sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan. Oke. Jadi kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu juga dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak untuk kalangan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman undang-undang. Minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Iya itu juga ayam merek. Tapi gue nggak tahu tipenya, takut salah. Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan penampakan mobil tipe Rolls Royce milik dari artis Sandra Dewi yang telah disita oleh kejaksaan atas kasus suaminya Harvey Moise yang terseret kasus korupsi timah. Mobil ini telah disita oleh kejaksaan sekitar tadi malam
yakni Senin 1 April sekitar pukul 11 malam, mobil dibawa ke kejaksaan. Mobil yang berwarna hitam ini terdaftar dengan nomor spesial yakni D1SDW. Hal itu merupakan inisial dari Sandra Dewi sendiri yang lahir pada 8 Agustus 1983. Menurut informasi yang Grid ID lakukan, yang Grid ID cari, yakni info pajak kendaraan mobil ini harga kisaran SPP 18 miliar hingga 25 miliar di Indonesia. Nah, mobil ini disebut sudah terlambat pajak dengan kurun waktu hampir 1 bulan. Adapun mobil ini juga merupakan kado ulang tahun dari sang suami pada Sandra Dewi yang merayakan ulang tahun ke 40 tahun. Selanjutnya ada mobil Mini Konsumen yang menjadi kado untuk Sandra Dewi. Mobil ini juga turut disita oleh Kejaksaan RI sebagai buntut kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Moise. Ini juga kan? Ini yang Sandra Dewi. Terlihat mobil merah Mini Countryman ini memberi plat nomor B883DW.
Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Moeis diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Terlihat dokumentasi penggeledahan yang didapat dari pihak Kejagung RI beberapa orang berada di dalam rumah mewah milik Sandra Dewi. Namun tidak ada sosok Sandra Dewi dalam beberapa foto penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Kemudian kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi. Terkait adanya aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HP Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Tersangka yang keduanya Pak, akan menjadi Ayala sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. penggeledahan keluarga cukup kuat Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah upaya paksa pasti ada rintangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak, mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kami belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita total Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua dari list ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi SD, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya jelas ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang tadi udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti mendengarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam. Kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ya Pak. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak? Maksud Pak. Nanti boleh Pak. Ya, guys, sedikit. Terkait hari ini tentang Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya Mega yang tak foto ini. Insya sedikit Pak, apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar
komentar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya nyumbang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu juga dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang yang korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 23 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya karena berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Dan kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Iya itu juga merek. Tapi gue nggak tahu tipenya, tahu. Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan penampakan mobil tipe Rolls Royce milik dari artis Sandra Dewi yang telah disita oleh kejaksaan atas kasus suaminya Harvey Moise yang terseret kasus korupsi timah. Mobil ini telah disita oleh kejaksaan sekitar tadi malam
yakni Senin 1 April sekitar pukul 11 malam, mobil dibawa ke kejaksaan. Mobil Mobil yang berwarna hitam ini terdaftar dengan nomor spesial yakni B1SDW. Hal itu merupakan inisial dari Sandra Dewi sendiri yang lahir pada 8 Agustus 1983. Menurut informasi yang Grid ID lakukan, yang Grid ID cari, yakni info pajak kendaraan mobil ini harga kisaran SPP 18 miliar hingga 25 miliar di Indonesia. Nah, mobil ini disebut sudah terlambat pajak dengan kurun waktu hampir 1 bulan. Adapun mobil ini juga merupakan kado ulang tahun dari sang suami pada Sandra Dewi yang merayakan ulang tahun ke 40 tahun. Selanjutnya ada mobil Mini Konsumen yang menjadi kado untuk Sandra Dewi. Mobil ini juga turut disita oleh Kejaksaan RI sebagai buntut kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Moise. Ini juga kan? Ini yang Sandra Dewi. Terlihat mobil merah Mini Countryman ini memiliki plat nomor B883DW.
Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Moeis diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Terlihat dokumentasi penggeledahan yang didapat dari pihak Kejagung RI, beberapa orang berada di dalam rumah mewah milik Sandra Dewi. Namun tidak ada sosok Sandra Dewi dalam beberapa foto penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Kemudian kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi. Terkait adanya aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls-Royce dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya Pak, rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di satu geledah di rumah Harvey Moeis itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Untuk tersangka yang keduanya Pak, akan dia Ayah sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. keluarga cukup kuat suara. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah upaya paksa pasti ada rintangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Kamu belum ada di sini. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Total Oh, itu udah banyak, kita udah sampaikan semua dari list, ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi SD, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksinya? Itu mengenai materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya jelas ya. Terima kasih Pak Ketua. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini ya kan akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil silakan. Nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak? Maksud Pak. Lagi boleh Pak? Ya, guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. oke. Ya, makasih Pak. Takutnya Mega yang tak foto ini. Insya Sedikit Pak, tentang hari ini kan ada apa namanya pendekar
koordinator anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu Pak. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak dari internal. Sebenarnya apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Jaksa. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu juga dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya karena berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memberi bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah, seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sambil diskon saya balik lagi. Iya. Iya itu juga merek. Tapi gue nggak tahu tipenya, tahu salah. Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan penampakan mobil tipe Rolls Royce milik dari artis Sandra Dewi yang telah disita oleh kejaksaan atas kasus suaminya Harvey Moise yang terseret kasus korupsi timah. Mobil ini telah disita oleh kejaksaan sekitar tadi malam
yakni Senin 1 April sekitar pukul 11 malam mobil dibawa ke kejaksaan. Mobil Mobil yang berwarna hitam ini terdaftar dengan nomor spesial yakni D1SDW. Hal itu merupakan inisial dari Sandra Dewi sendiri yang lahir pada 8 Agustus 1983. Menurut informasi yang Grid ID lakukan, yang Grid ID cari, yakni info pajak kendaraan mobil ini harga kisaran SPP 18 miliar hingga 25 miliar di Indonesia. Nah, mobil ini disebut sudah terlambat pajak dengan kurun waktu hampir 1 bulan. Adapun mobil ini juga merupakan kado ulang tahun dari sang suami pada Sandra Dewi yang merayakan ulang tahun ke 40 tahun. Selanjutnya ada mobil mini konsumen yang menjadi kado untuk Sandra Dewi. Mobil ini juga turut disita oleh Kejaksaan RI sebagai buntut kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Moise. Ini juga kan? Ini yang Sandra Dewi. Terlihat mobil merah mini Countryman ini memiliki plat nomor B883DW.
Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Moeis diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Terlihat dokumentasi penggeledahan yang didapat dari pihak Kejagung RI beberapa orang berada di dalam rumah mewah milik Sandra Dewi. Namun tidak ada sosok Sandra Dewi dalam beberapa foto penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Kemudian kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi. Terkait adanya aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya Pak, rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di satu geledah di rumah Harvey Moeis itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, akan dia Ayah sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, yang di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah supaya paksa pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Apa belum deteksi? Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Total Oh, itu udah banyak, kita udah sampaikan semua dari list, ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi SD, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat sanksinya? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil apa tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak Ketua. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses serangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak? Maksud Pak. Nanti boleh Pak. Ya, guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya mereka yang tak foto ini. Insya Sedikit Pak, hari ini kan ada apa namanya pendekar
koordinator anti korupsi yang datang untuk melaporkan ke Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal pada seperti apa nih Pak maksudnya kalau dari Pak sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya nyumbang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Jaksa. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu juga dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak? Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini. Kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan bisanya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Bang, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memberi bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Iya itu juga merek. Tapi gue nggak tahu tipenya, takut salah. Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan penampakan mobil tipe Rolls Royce milik dari artis Sandra Dewi yang telah disita oleh kejaksaan atas kasus suaminya Harvey Moise yang terseret kasus korupsi timah. Mobil ini telah disita oleh kejaksaan sekitar tadi malam
yakni Senin 1 April sekitar pukul 11 malam mobil dibawa ke kejaksaan. Mobil Mobil yang berwarna hitam ini terdaftar dengan nomor spesial yakni D1SDW. Hal itu merupakan inisial dari Sandra Dewi sendiri yang lahir pada 8 Agustus 1983. Menurut informasi yang Grid ID lakukan, yang Grid ID cari, yakni info pajak kendaraan mobil ini harga kisaran SPP 18 miliar hingga 25 miliar di Indonesia. Nah, mobil ini disebut sudah terlambat pajak dengan kurun waktu hampir 1 bulan. Adapun mobil ini juga merupakan kado ulang tahun dari sang suami pada Sandra Dewi yang merayakan ulang tahun ke 40 tahun. Selanjutnya ada mobil Mini Konsumen yang menjadi kado untuk Sandra Dewi. Mobil ini juga turut disita oleh Kejaksaan RI sebagai buntut kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Moise. Ini juga kan? Ini yang Sandra Dewi. Terlihat mobil merah Mini Countryman ini memberi plat nomor B883DW.
Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Moeis diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Terlihat dokumentasi penggeledahan yang didapat dari pihak Kejagung RI beberapa orang berada di dalam rumah mewah milik Sandra Dewi. Namun tidak ada sosok Sandra Dewi dalam beberapa foto penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Kemudian kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi. Terkait adanya aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls-Royce dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia memiliki figur apa enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HP Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Tersangka yang keduanya Pak, akan menjadi Ayala sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. penggeledahan keluarga cukup kuat Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah upaya paksa pasti ada rintangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak, mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana Pak? Istrinya di sana. Tadi belum ditanyakan. Kami belum ada di sini. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita total Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua dari list ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi SD, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksinya? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya jelas ya. Terima kasih Pak Ketua. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan satu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti mendengarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HM? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak, izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil, nggak masalah. Ya Pak. Ambil gambar aja Pak. Pak, izin Pak, foto Pak, sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak? Maksud Pak. Nanti boleh Pak? Ya, guys, sedikit. Terkait hari ini Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Tampaknya Mega yang tak foto ini. Pak, sedikit Pak, Apa? hari ini kan ada apa namanya pendekar
pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan ke Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak. Sebenarnya apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan melaporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoax, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga untuk tidak keluar negeri Pak pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya. Tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tadi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang yang korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya karena berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman undang-undang. Minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Iya itu juga merek. Tapi gue nggak tahu tipenya, tahu. Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan penampakan mobil tipe Rolls Royce milik dari artis Sandra Dewi yang telah disita oleh kejaksaan atas kasus suaminya Harvey Moise yang terseret kasus korupsi timah. Mobil ini telah disita oleh kejaksaan sekitar tadi malam
yakni Senin 1 April sekitar pukul 11 malam, mobil dibawa ke kejaksaan. Mobil Mobil yang berwarna hitam ini terdaftar dengan nomor spesial yakni D1SDW. Hal itu merupakan inisial dari Sandra Dewi sendiri yang lahir pada 8 Agustus 1983. Menurut informasi yang Grid ID lakukan, yang Grid ID cari, yakni info pajak kendaraan mobil ini harga kisaran SPP 18 miliar hingga 25 miliar di Indonesia. Nah, mobil ini disebut sudah terlambat pajak dengan kurun waktu hampir 1 bulan. Adapun mobil ini juga merupakan kado ulang tahun dari sang suami pada Sandra Dewi yang merayakan ulang tahun ke 40 tahun. Selanjutnya ada mobil Mini Konsumen yang menjadi kado untuk Sandra Dewi. Mobil ini juga turut disita oleh Kejaksaan RI sebagai buntut kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Moise. Ini juga kan? Ini yang Sandra Dewi. Terlihat mobil merah Mini Countryman ini memiliki plat nomor B883DW.
Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Moeis diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Terlihat dokumentasi penggeledahan yang didapat dari pihak Kejagung RI beberapa orang berada di dalam rumah mewah milik Sandra Dewi. Namun tidak ada sosok Sandra Dewi dalam beberapa foto penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Kemudian kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi. Terkait adanya aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya Pak, rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri, saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan dilakukan sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia oleh figur atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah Harvey Moeis? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, akan menjadi Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. penggeledahan keluarga cukup kuat Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah banyak paksa pasti ada rintangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya ada di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kami belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita total Itu udah banyak, kita udah sampaikan semua dari list ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi SD, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang bersangkutan pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya jelas ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Soal ada 2 public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS tadi ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Pak, ini seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak, dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Pak izin ngambil. Ini kok ada cumi-cumi.com nih. Pak izin ngambil gambar. Pak, ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngelamar mobil, nggak masalah. Ya Pak. Ambil gambar aja Pak. Ambil mobil. Pak izin Pak, foto Pak sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak? Maksud Pak. Nanti boleh Pak. Ya, guys, sedikit. Udah. Nah, Kesini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Takutnya Mega yang tak foto ini. Insya Sedikit Pak, tentang hari ini kan ada apa namanya pendekar
monitor anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal Pak dari internal. Kira-kira apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Jaksa. Oke? Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Kalau yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang yang korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya kalau berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Pak, untuk inisial SD Pak, mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita membeli bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Iya itu juga ayam merek. Tapi gue nggak tahu tipenya, tahu tahu. Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan penampakan mobil tipe Rolls Royce milik dari artis Sandra Dewi yang telah disita oleh kejaksaan atas kasus suaminya Harvey Moise yang terseret kasus korupsi timah. Mobil ini telah disita oleh kejaksaan sekitar tadi malam
yakni Senin 1 April sekitar pukul 11 malam, mobil dibawa ke kejaksaan. Mobil Mobil yang berwarna hitam ini terdaftar dengan nomor spesial yakni D1SDW. Hal itu merupakan inisial dari Sandra Dewi sendiri yang lahir pada 8 Agustus 1983. Menurut informasi yang Grid ID lakukan, yang Grid ID cari, yakni info pajak kendaraan mobil ini harga kisaran SPP 18 miliar hingga 25 miliar di Indonesia. Nah, mobil ini disebut sudah terlambat pajak dengan kurun waktu hampir 1 bulan. Adapun mobil ini juga merupakan kado ulang tahun dari sang suami pada Sandra Dewi yang merayakan ulang tahun ke 40 tahun. Selanjutnya ada mobil mini konsumen yang menjadi kado untuk Sandra Dewi. Mobil ini juga turut disita oleh Kejaksaan RI sebagai buntut kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi yakni Harvey Mois. Ini juga kan? Ini yang Sandra Dewi. Terlihat mobil merah mini konsumen ini memberi plat nomor B883DW.
Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Moeis diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai dengan 2022. Terlihat dokumentasi penggeledahan yang didapat dari pihak Kejagung RI, beberapa orang berada di dalam rumah mewah milik Sandra Dewi. Namun tidak ada sosok Sandra Dewi dalam beberapa foto penggeledahan tersebut. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Kemudian kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah, yaitu 1 unit mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, dan 1 unit mobil Rolls-Royce berwarna hitam. Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi. Terkait adanya aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal. Selain itu, tim penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan. Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubuwono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu. Itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi ini sendiri saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HP itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Tersangka yang keduanya Pak, apakah dia ada Ayala sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. penggeledahan keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah banyak paksa pasti ada rintangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Apa belum deteksi? Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Kalau total sendiri yang sudah disita total Itu udah banyak, kita udah sampaikan semua dari list ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi SD, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat sanksi? Itu mengenai materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Dari sosial media Pak yang beredar sempat viral juga Pak. Saya belum mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, yang saya tahu uang yang sudah disita itu dari tersangka HRN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan berapa perhiasannya. Soal dua public figure yang dijadikan tersangka itu benar atau tidak Pak? Saya tidak bicara yang akan datang, tapi saya bicara pada hari ini apa yang kita lakukan. Ya, yang jelas pada hari ini kita juga lagi melakukan suatu pemeriksaan saksi, prosesnya secara intensif ya. Dan dari jumlah yang kemarin kita ketahui semua sudah 172 saksi, 16 tersangka, dan akan terus upaya-upaya pemeriksaan itu akan kami lakukan secara intensif. Terkait pemeriksaan RBS kelima ada itu tidak bisa kita sampaikan di sini karena itu konsumsinya penyidik yang nantinya kita bawa ke proses persidangan. Berarti membenarkan ada pemeriksaan RBS Pak ya? Ada pemeriksaan pada yang bersangkutan sampai jam 10 malam, kurang lebih 12 jam lah mereka. 12 jam dengan berapa pertanyaan RBS? Saya tidak mengonfirmasi ya. 12 jam. Ada lagi? Pak, ini terkait hari ini ada yang mendatangi untuk pencekalan sang istrinya nih Kak, seperti apa? Belum, saya belum mendapatkan informasi mengenai ada pencekalan apa enggak ya. Tapi yang jelas tim penyidik ini lagi bekerja terus ya dalam rangka aset tracing, dalam rangka proses penyidikan biar segera juga rampung ya. Dalam rangka proses rangkaian pemeriksaan secara intensif kita lakukan. 2 mobil itu yang disita Pak ada atas nama HM atau SD? Yang kita tahu bahwa mobil itu ada di rumah itu. Kami belum melihat secara rinci apakah itu atas nama yang bersangkutan atau siapa. Pak, nantinya 2 mobil itu akan dikemanakan Pak? Dilelang kah atau disita sebagai? Belum, itu kalau proses penyitaan kita kalau memang terbukti bahwa mobil itu bagian daripada tindak pidana korupsi ya pasti kita sita dan lelang dan rampas untuk negara. Tapi kalau misalnya milik orang lain kan bisa beda nanti. Kita masih dalam proses penelitian semua. Oke, tapi apakah ada kabar terkait akan diperiksanya SD Pak, istri dari HR? Saya belum mendengar. Jadi Kapus itu menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum berandai kapan, ya bagaimana ke depannya Pak, ini kami nggak akan bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi siapapun yang terlibat dalam proses ini, ya kan, akan yang terlibat ya, yang membuat terang suatu perkara pasti akan diperiksa. Berarti dari 172 yang sudah diperiksa itu tidak ada nama SD Pak ya? Belum ada. Bukan berarti tidak ada ya, belum ada. Oke ya. Cukup. Thank you. Terima kasih Pak. Pak izin ngambil. Ini kok ada cumi-cumi.com ya? Pak izin ngambil gambar. Ya silakan. Asin itu Pak. Kalau Anda mau ngambil mobil silakan. Nggak masalah. Ambil gambar aja Pak. Pak izin Pak foto Pak sebentar Pak. Saya? Iya. Apa? Maksud Pak? Maksud Pak. Lagi boleh Pak? Jangan guys sedikit. Terkait hari ini tentang Udah. Nah, Kesini Pak. Semua Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Takutnya mereka yang minta foto ini. Insya. sedikit Pak, tentang hari ini kan ada apa tuh Pak? Pendekar
pendekar anti korupsi yang datang untuk melaporkan Sandra Dewi terkait pencekalan Pak gitu. Nah, kira-kira ini datanya maksudnya ini kan dari eksternal bukan dari internal. Kira-kira apa nih Pak maksudnya tanggapan dari Pak Ketua sendiri? Jadi begini, yang melaporkan terkait penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan laporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di jasa. Oke. Ini kan sebenarnya yang Sandra Dewi itu jelas dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri Pak, pencekalan sendiri. Oh, yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan ke depannya. Biasanya begitu ya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu atau enggak. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat pidana. Ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 itu sudah kami sangkakan pasal itu. Ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu, ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini. Apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu? Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang anti korupsi juga undang-undang pencucian uang itu udah pasti. Ya kita lihat perkembangannya semuanya. Pak menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 203 itu 20 tahun maksimal. Ya. Bisa saja nanti seperti pasal 203 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya karena berkali-kali dilakukan misalnya seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi itu udah perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman minimal 4 tahun. Apa lagi? Bang, untuk inisial SD Pak. Mungkin kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kan kemungkinan, kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memberi bukti alat bukti yang cukup ya, untuk memanggil yang bersangkutan memperkara suatu perkara pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah, nah, seperti apa? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Thank you ya. Makasih Pak. Sampai diskon saya balik lagi. Iya. Iya itu juga merek. Tapi gue nggak tahu tipenya, takut salah. Jakarta Selatan. Nah, ini merupakan penampakan mobil tipe Rolls Royce milik dari artis Sandra Dewi yang telah disita oleh kejaksaan atas kasus suaminya Harvey Moise yang terseret kasus korupsi timah. Mobil ini telah disita oleh kejaksaan sekitar tadi malam
yakni Senin 1 April sekitar pukul 11 malam mobil dibawa ke kejaksaan. Mobil Mobil yang berwarna hitam ini terdaftar dengan nomor spesial yakni B1SDW. Hal itu merupakan inisial dari Sandra Dewi sendiri yang lahir pada 8 Agustus 1983. Menurut informasi yang Grid ID lakukan, yang Grid ID cari, yakni info pajak kendaraan mobil ini harga kisaran SPP 18 miliar hingga 25 miliar di Indonesia. Nah, mobil ini disebut sudah terlambat pajak dengan kurun waktu hampir 1 bulan. Adapun mobil ini juga merupakan kado ulang tahun dari sang suami pada Sandra Dewi yang merayakan ulang tahun ke 40 tahun.